I don't need a man. We're gonna talk about cheating and how to get away with it. Girl, you don't need no man. I do not need a man. I can finance myself, I can myself, and I can feed myself. Like, I'm a single mom and I work from home. And in my experience, I began to feel just disrespected by every single guy that I ever slept with. I always would feel like as soon as I gave it up to a guy, I would just be like trashed to the side. Like I was like disposable, and it was really affecting my mental health and like making my self-confidence a lot worse. Nah, dari beberapa video yang aku tampilkan tadi, isinya adalah perempuan-perempuan yang mengungkapkan atau mengekspresikan kebenciannya, rasa sakitnya terhadap laki-laki yang ditemui beberapa laki-laki itu menyakitinya, bahwa semua laki-laki itu sama, gak ada laki-laki yang bisa menghargai perempuan, laki-laki yang dia temui itu memperlakukan perempuan seperti sampah, habis manis sepah dibuang, sehingga membuat dia merasa hancur, harga dirinya, mentalnya menjadi semakin buruk, dan lain-lain, teman-teman. Nah, habis itu biasanya kesimpulan yang diambil ini membuat seseorang merasa, oke, I don't need a man, aku tidak butuh laki-laki. Karena semua laki-laki itu sama, laki-laki yang aku temui itu menyakiti aku, lebih baik aku tidak usah menikah dan tidak usah berhubungan dengan laki-laki siapapun itu. Hingga akhirnya kesimpulan yang diambil selanjutnya adalah berlindung di balik kata feminisme, kesetaraan gender dan sebagainya. Padahal teman-teman, definisi dari feminisme itu sendiri adalah keyakinan sosial terhadap gender equality atau kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini misalnya bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki kesempatan yang sama untuk berkarir, kesempatan yang sama untuk mengisi sebuah jabatan, kesempatan yang sama untuk bersekolah atau berpendidikan, kesempatan yang sama untuk berkarya dan sebagainya, seperti itu. Tapi rasa sakit yang muncul akibat disakiti oleh laki-laki, mereka akhirnya bilang kalau dia itu feminis. Nah, di video kali ini kita akan memberikan reaksi dari beberapa video yang aku tampilkan tadi. Kenapa sih beberapa perempuan-perempuan tadi kok ketemu sama cowok-cowok yang buruk hingga dia berkesimpulan bahwa semua cowok itu sama, isinya nyakitin aja. Emang dia ketemunya gimana? Dan dengan cara apa? Lalu apakah baik terhadap kondisi psikisnya jika dia memilih untuk menghindar karena takut disakiti lagi? Nah, kita akan bahas di video kali ini, jadi tonton videonya sampai akhir bersama aku, Devi Puspita. Yang pertama, kenapa sih beberapa perempuan tadi itu kok bisa ketemu sama cowok-cowok yang buruk hingga akhirnya dia berkesimpulan bahwa semua laki-laki itu sama buruknya, gak ada yang benar, gak ada yang bisa menghargai perempuan. Nah, ternyata teman-teman, cara mereka ketemu itu udah salah. Salahnya gimana? Mereka menerapkan budaya hooking up culture. Istilah zaman now-nya ada friend with benefit, one night stand, dan apapun itu. Ini istilah baru dari seks bebas. Jadi definisi hookup culture itu sendiri adalah intinya cewek sama cowok pertemuan lawan jenis untuk memenuhi kebutuhan seksual satu sama lain, padahal posisi itu mereka tidak kenal. Jadi kayak janjian melalui aplikasi atau sosial media apapun itu, kemudian mereka janjian buat ketemuan, terus kemudian sepakat untuk saling memenuhi kebutuhan seksual hingga akhirnya mereka berhubungan padahal mereka tidak ada ikatan apapun. Lalu apa yang kamu harapkan dari hubungan seperti ini? Kalau definisi menurut American Psychological Association itu sendiri, hookup adalah pertemuan singkat seksual yang dilakukan tanpa komitmen oleh antar individu yang tidak terjalin dalam sebuah hubungan yang romantis, apalagi pernikahan. Dan ini bahaya banget, bukan cuma berdampak pada kondisi kesehatan mental aja, tapi juga kondisi fisik. Kemudian kehidupan sosial itu juga akan terganggu kalau melakukan ini. Coba kamu bayangkan laki-laki dan perempuan baru ketemu pertama kali langsung berhubungan seksual. Tanpa adanya komitmen, tanpa terikat hubungan pernikahan. Memang sih dari awal mereka ketemu itu mereka sudah sadar bahwa ini tidak ada komitmen dan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual masing-masing aja. Jadi mereka sudah sebenarnya udah open kalau misalkan ditinggal sewaktu-waktu ketika pasangannya udah bosan. Tapi yakin tidak ada sisa-sisa perasaan yang ada, apalagi untuk perempuan. That's why ini video yang aku tampilkan tadi beberapa pada nangis, rata-rata pada nangis karena menganggap laki-laki itu cuma mau enaknya aja. Ya emang dari awal niatnya udah salah, cara ketemuannya udah salah. Apa yang kamu harapkan dari ini? Kebahagiaan, laki-laki yang setia, laki-laki yang bisa menghargai wanita? Coba pikir lagi.
Dan kalau kondisinya seperti ini kemudian saling menyalahkan, ini agak kurang tepat ya teman-teman, karena gimana, di awal aja mereka udah tahu itu salah tapi tetap dilanjutin aja. Karena apa? Karena menuruti nafsu itu tadi. Kalau yang terjadi seperti video yang aku tampilkan tadi, mereka berlindung di balik feminisme dan merasa aku nggak butuh laki-laki. Karena apa? Karena rasa takut tersakiti oleh laki-laki lagi, sehingga akhirnya menutup akses. Daripada aku menjalin hubungan, kemudian ada potensi aku tersakiti dan aku menderita seperti sebelumnya, lebih baik tidak usah sama sekali. Padahal dalam hal ini yang perlu diatasi adalah lukanya. Lukanya perlu disembuhkan. Beberapa laki-laki yang dia temui tadi itu ketemu di waktu yang tidak tepat, dengan cara yang tidak tepat. Makanya yaitu beberapa orang yang dia temui akhirnya meninggalkan luka. Jadi yang harus disembuhkan adalah lukanya. Lalu apa yang terjadi jika luka itu tidak disembuhkan? Berikut adalah 4 dampak yang ditimbulkan jika luka itu tidak disembuhkan. Yang pertama, seseorang merasa dirinya tidak berharga. Seseorang merasa dirinya nggak pantas. Ketika dia habis melakukan hubungan seksual, mungkin nggak cuma sekali, berkali-kali dengan beberapa laki-laki. Kemudian beberapa laki-laki yang dia temui itu tadi meninggalkan begitu saja ketika sudah tercukupi kebutuhan seksualnya. Dia merasa dirinya kotor, dia merasa dirinya nggak berharga, dia merasa dirinya bukanlah perempuan baik-baik. Hingga kemudian apa yang terjadi? Bagaimana seseorang melihat dirinya ini berpengaruh terhadap bagaimana keputusan yang dia ambil. Akhirnya berpengaruh terhadap bagaimana dia memilih pasangan. Memilih pasangan, ya udah deh, orang aku udah kayak gini, siapa ada yang mau aja udah alhamdulillah. Jadi siapapun yang mau sama aku, ayo sok. Tanpa memperhatikan gimana nih karakter orangnya, apakah dia ini orang yang baik atau enggak. Karena dia tadi udah merasa nggak pantas dan merasa dirinya tidak berharga. Dan kemudian memilihlah pasangan yang buruk karena dirinya merasa nggak berharga tadi. Lalu apa yang terjadi? Muncullah dampak kedua, terjebak dalam toxic relationship. Karena tidak menyaring dulu, asal pilih, asal siapa yang mau aja sama aku, akhirnya cowok yang dipilih ini buruk, kemudian memperlakukan dia dengan buruk juga. Terjadilah pola seperti sebelumnya. Cowok yang dipilih ini ternyata juga mau enaknya aja, kemudian di ghosting lagi, meninggalkan lagi, sehingga merasa kayak kok hubungan yang ku jalani ini kok polanya seperti ini terus ya. Karena apa? Asalnya lukanya tadi sebenarnya belum disembuhkan, sehingga akhirnya ini terus berulang. Kemudian terjebak dalam toxic relationship, di ghosting, atau dia disakitin sama pasangannya tapi tetap mau bertahan karena ngerasa kayaknya dia cuman the only one person yang mau sama aku, meskipun udah diselingkuhin atau bahkan sampai ada terjadinya kekerasan entah secara verbal ataupun non verbal, tetap mau stay terjebak dalam toxic relationship. Dan kalau kondisinya seperti ini bagaimana dia melihat dirinya itu juga semakin buruk teman-teman, semakin merasa tidak berharga. Dan caranya gimana dia harus keluar dari toxic relationship ini? Kemudian dampak selanjutnya, kualitas hidup menurun ketika dia merasa dirinya tidak berharga. Bagaimana hubungan sosial dengan masyarakat, dengan orang di sekitarnya pun juga bisa terganggu teman-teman. Jadi susah percaya sama orang, kemudian takut sama orang karena minder, merasa diri tidak layak, merasa diri tidak cukup baik untuk berada di lingkungan yang positif, sehingga masuk ke dalam circle yang salah. Ya udah deh, udah terlanjur kotor seperti ini aja, sekalian aja deh. Pada sebenarnya tidak seperti itu. Ketika seseorang masih diberikan kesempatan untuk hidup, itu berarti masih ada kesempatan buat dia untuk berubah. Lalu gimana dengan masa lalu yang buruk? Setiap orang pasti punya masa lalu yang buruk masing-masing, entah yang terlihat ataupun tidak terlihat. Yang penting adalah kita jadikan masa lalu ini sebagai pembelajaran. Kalau itu buruk berarti udah di stop, dan jangan berusaha untuk kembali lagi ke sana. Kita berusaha untuk memperbaiki apa yang ada sekarang untuk kebaikan di masa depan. Dan yang keempat, seseorang berpotensi terkena penyakit menular seksual. Ketika seseorang terlibat dalam hookup culture ini, dia ketemu sama orang asing kemudian langsung melakukan hubungan seksual, atau bahkan sampai berkali-kali dengan pasangan yang berbeda-beda, potensi dia kena penyakit ini sangat besar teman-teman. Sekarang kalau ditanya apakah kamu bisa memastikan pasangan atau partner itu baru pertama kali melakukan, dan penyakit menular seksual ini tuh nggak kaleng-kaleng, luar biasa bahayanya, hingga akhirnya sampai mengganggu ke segi ekonomi, finansial terganggu karena harus berobat terus dan sebagainya, kemudian kondisi fisik atau kesehatan menurun, merasa tidak percaya diri karena punya penyakit tertentu,
merasa tidak diterima oleh masyarakat dan sebagainya. Jadi dampaknya itu bisa sejauh itu, apalagi kalau sampai punya anak. Kalau kena penyakit menular seksual ini juga bahaya buat anaknya. Dan di beberapa yang terjadi adalah ketika dia terlibat dalam hookup culture ini, partner seksualnya itu, si cowoknya meninggalkan dia ketika sampai ada yang hamil. Lalu kalau dari segi yang feminisme tadi, akhirnya memutuskan untuk tidak menikah. Kemudian ini timbul penyesalan ketika usianya sudah tua, merasa kesepian, merasa tidak ada yang menemani, tidak ada yang membersamai atas keputusan yang dia ambil sebelumnya. Jadi teman-teman, setiap orang itu pasti punya kebutuhan seksual, pasti punya nafsu. Tapi kitalah yang menjadi pengendali nafsu kita, bukan nafsu yang menjadikan kita sebagai budak. Kalau kamu nurutin nafsu kamu terus, itu yang terjadi rusak teman-teman. Ibarat nih, bukan seksual ya, kita bahas makan, nafsu makan aja nih. Itu kalau diturutin, orang bisa obes. Siap lapar makan, siap lapar makan, siap lapar makan. 1 piring nggak cukup, 2 piring, 3 piring nggak cukup, 3 piring. Karena selalu merasa lapar, ini kalau diturutin, buruk buat badan, buat fisik, itu makan. Apalagi kalau seksual. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan untuk para perempuan, kita sama-sama saling mengingatkan untuk lebih berhati-hati. Kalau merasa nafsu itu begitu menggelora luar biasa, dekatkan diri kita ke Allah ya. Untuk yang belum menikah, kalau yang sudah menikah bagus, itu bisa kepada suaminya, tapi kalau belum nikah, kita kencangkan ikat pinggang, ibaratnya kita kendalikan nafsu kita. Kalau yang muslim bisa berpuasa, kalau yang non muslim punya cara tersendiri mungkin, atau kita bisa fokuskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, jadi kita nggak ada waktu tuh buat mikir yang aneh-aneh seperti itu. Jadi semoga video ini bermanfaat, semoga Allah selalu melindungi kita dalam kondisi apapun. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.